Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, berkali-kali sudah berurusan dengan sidang etik pimpinan KPK. Lantas beranikah Dewan Pengawas KPK untuk kali ini menjatuhkan sanksi yang keras terhadap Lili Pintauli Siregar? Kami akan bahas hal ini bersama Koordinator Maki, Boyamin Saiman dari luar studio. Mas Boy, apa kabar? Selamat malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boyamin, ini biasanya infonya A1 valid nih soal isu pengunduran diri Bu Lili. Apakah benar? Bisa dikonfirmasi, Mas? Ya, gini tengah-tengah aja lah. Kalau aku yakin bahwa Bu Lili memang mengajukan pengunduran diri. Itu aja. Kalau soal mana datanya, buktinya, ya karena keyakinan kan tidak perlu bukti dan data, toh. Atau Karena kapannya? biasanya Kapan kira-kira? Ya besok kita tunggu itu bahwa kan akan disidangkan. Itu kan si terperiksa kan memang dihadirkan dan saksi-saksi dihadirkan meskipun sidang tertutup gitu. Nah, maka kita tunggu kejutan besok. Gitu. Artinya kalau sudah mengundurkan diri, ini banyak yang berandai-andai ini seperti strategi untuk menghindari sidang komite etik. Bagaimana, Mas? Ya nggak bisa karena pengunduran diri itu kan baru berlaku kalau sudah disetujui presiden. Tidak bisa istilah Jawanya itu tinggal gelanggang colong pelayu itu nggak bisa. Dan ini nanti kan konsekuensi kalau belum disetujui presiden kan dia masih berhak menerima gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Jadi ya tetap harus hadir. Soal dia tidak hadir itu yang rugi dia kan tidak membela diri malah. Kecuali kalau dia betul-betul sudah merasa tidak perlu membela diri karena dugaannya merasa bersalah, tidak bisa lagi ada yang bisa dibantah lah, ya terserah itu kan pilihan-pilihan aja. Gitu. Dan ini kan saya sudah beberapa kali sidang Dewan Etik ini Dewan Pengawas ini dalam beberapa case gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau sudah dibawa ke dalam persidangan itu, ini sudah 90% sebenarnya. Tinggal 10% itu formalitas belaka. Kenapa? Yang melakukan penyelidikan itu juga Dewan Pengawas loh. Bukan kalau tindak pidana umum itu kan melakukan penyelidikan polisi, baru dibawa jaksa baru dibawa ke hakim. Tapi yang etik ini semua rangkaian itu yang mengumpulkan bahan data itu adalah Dewan Pengawas. Jaksanya, kalau dia tidak yakin, ya mereka juga. Ya. Jadi kalau Dewan Pengawas itu tidak yakin, tidak akan, dan semua sidang Dewan Pengawas itu semua dinyatakan bersalah melanggar kode etik, tidak ada yang diputus bebas karena ya memang sudah yang melakukan penyelidikan itu Dewan Pengawas sendiri, masa dia akan menganulir pendapatnya sendiri. Iya. Oke, sudah setengah jalan artinya ya. Mas Boyamin, kita tahan sebentar. Saya ingin ajak Mas Boyamin juga bersama-sama pemirsa menyimak sebenarnya bagaimana isu Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ini mengundurkan diri di saat sidang etik akan digelar hari Selasa besok. Sudah ada rekan kami, jurnalis dari MGN News, Chandra Yuri Nur Alam yang saat ini ada di gedung KPK Jakarta. Chandra, jadi apakah KPK sudah mengkonfirmasi isu pengunduran diri Wakil Ketua Komisinya? Baik Wahyu, kabar tentang mundurnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ini muncul jelang persidangan etik dalam dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP di Mandalika yang akan digelar besok. Dalam kabar yang beredar itu, Lili dikabarkan ingin memundurkan diri karena sudah merasa lelah dengan kisruh dugaan pelanggaran etik yang menirpanya. Namun pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengaku belum menerima surat permintaan pemunduran resminya Lili secara resmi. Dan hingga kini Lili masih bekerja sebagai Wakil Ketua KPK. KPK juga sudah mengonfirmasi persidangan Lili bakal terus berlangsung karena tidak adanya permintaan pemunduran diri dari dirinya secara resmi. KPK juga telah menegaskan tidak akan membantu Lili dalam dugaan etik tersebut. Semua persidangan etik diserahkan kepada Dewas KPK. Seperti itu, Wahyu. Chandra, kemudian juga ada kabar bahwa Lili Pintauli ini diduga akan atau sengaja ingin menghilangkan jejak bahwa ia sebetulnya bukan menerima tiket nonton MotoGP di Mandalika kemarin plus atau berikut akomodasinya, tetapi membeli. Benar demikian?
Ya, dugaan upaya menghilangkan jejak itu merupakan rumor lain dari pemunduran diri Lili. Dalam rumor lainnya, Lili disebut atau dikabarkan mencoba menyuap Dewas KPK untuk membuat sebuah skenario penerimaan fasilitas menonton MotoGP. Dalam skenario yang dikabarkan itu, Lili disebut meminta Dewas KPK untuk mengatakan fasilitas menonton MotoGP yang didapatnya itu dibeli pakai uang pribadi. Namun rumor itu sudah dibantah oleh beberapa Dewas KPK yang diwawancari hari ini. Mereka menyebut tidak pernah menerima atau mengetahui kabar tersebut. Oke, baik. Chandra, kita bicara satu hal, yaitu sanksi, ancamannya. Seberapa berat di sidang etik kali ini jika Lili terbukti melanggar itu? Ya. Dalam peraturan KPK dan peraturan Dewas ada 3 jenis hukuman dalam pelanggaran etik yang itu dikategorikan sebagai ringan, sedang, dan berat. Namun 3 pemberitahuan hukuman itu tidak pernah sama tergantung dari penilaian Dewas Majelis Hakim selama sidang berlangsung. Setidaknya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam persidangan itu untuk menentukan hukuman ringan, berat, atau sedang yang nantinya akan menimpa Lili. Meski demikian, beberapa pegiat anti korupsi seperti ICW meminta Dewas KPK memberikan hukuman pemecatan terhadap Lili karena ICW sendiri melihat sudah 2 kali Lili menjalani persidangan etik dan tidak pantas untuk mendapatkan hukuman ringan maupun sedang. Seperti itu. Baik Chandra Yuri Nur Alam melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, kita kembali berbincang dengan Mas Boyamin Saiman. Mas Boy, itu tadi dinamikanya di KPK sendiri belum ada konfirmasi soal pengunduran diri Lili Pintauli Siregar, bahkan juga rencana sidang tetap akan digelar besok. Mas Boyamin, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita tunggu besok apakah Bu Lili datang dan kemudian bisa kita tanya dia mengundurkan diri atau tidak begitu. Tapi bahwa rumor itu ada yang menurut saya itu ada sesuatu yang juga mendekati kebenaran. Upaya untuk menutupi case ini adalah dulu isunya adalah berkaitan dengan seakan-akan mau lapor gratifikasi gitu, bahwa dia memang menerima gratifikasi sehingga dilaporkan sebelum 30 hari, maka dikatakan itu sepanjang diserahkan kepada negara maka kasusnya ditutup gitu. Yang jadi gratifikasi itu kalau tidak dilaporkan selama 30 hari. Dan belakangan yang terkait dengan upaya bahwa itu membeli sendiri. Nah, kalau ini agak ada sesuatu data yang disampaikan itu bahwa pembelian bulan Februari, tapi pajaknya ternyata 11%. Nah, kalau pajak PPN itu 11%, itu berarti bulan April. Nah, itu yang seakan-akan ada upaya untuk bahwa kalau toh membeli sendiri itu tidak jadi membeli sendiri. Nyatanya pembayaran PPN-nya bulan April kan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang mungkin aja yang menjadikan Bu Lili menjadi jenuh dan mungkin jadi pada keputusan untuk mengundurkan diri. Dan kalau benar ada upaya itu justru akan menimbulkan satu isu lain yang harus disidangkan juga oleh Dewas, begitu Mas? Ya, makanya itu kan nanti di Dewan Pengawas itu kan harusnya disertai bahwa apakah ketika diperiksa gitu Bu Lili mengatakan bahwa dia membeli sendiri dan segala argumennya kan itu. Nah, argumennya seperti apa? Argumennya artinya ada kwitansi, ada bukti transfer pembayaran kepada travel anak perusahaan Pertamina. Nah, itu malah harus didalami gitu. Berarti kan ada upaya menghilangkan barang bukti atau upaya istilahnya pemalsuan itu dugaan-dugaan itu. Jadi ini yang pada posisi tambah perkara lagi jadinya begitu ya. Ya, itu. Dan juga yang kalau Tanjung Balai itu kan melanggar pasal 36 Undang-Undang KPK yang lama maupun yang baru karena melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan orang yang sedang jadi pasiennya KPK. Gitu. Nah, kalau yang sekarang itu selain melakukan komunikasi karena ini di Pertamina ini sedang ditangani perkaranya oleh KPK yaitu dugaan korupsi pembelian LNG dari Afrika dari Senegal. Dan dimulai sudah bulan Januari itu penyelidikannya dan penyidikan bulan Maret. Nah, ini kan berarti Pertamina ANSI itu bisa dikatakan sebagai pasiennya KPK. Nah, melakukan komunikasi ini aja sudah tidak boleh gitu. Ancamannya 5 tahun loh pasal 36. Nah, kalau dia menerima tiket itu, baik yang tiket pesawat, tiket hotel, tiket nonton itu, dugaannya malah gratifikasi atau dugaan suap bahkan gitu. Jadi ini yang prinsipnya itu pelanggaran Bu Lili ini, dua-duanya ini basicnya adalah pelanggaran terhadap pidana gitu, yaitu pasal 36 dan pasal
dugaan gratifikasi maupun suap. Jadi ini sudah istilah saya sudah residivis itu, yang dulu sudah dikenakan seperti itu, tapi kemudian merasa seperti tidak kapok dugaannya melakukan lagi. Justru ini mestinya pemecatan dengan tidak hormat mestinya. Baik. Mas Boyamin, terakhir harus seberani apa, harus setegas apa, harus setransparan apa Dewas? Nah, inilah yang jadi harusnya pelajaran berharga bagi Dewan Pengawas. Ketika dulu hukumannya hanya potong gaji 40%, ternyata itu dari gaji pokok yang nilainya hanya kecil sekali gitu, bukan dari yang lain-lain, bukan dari tunjangan dan lain sebagainya. Nah, nampaknya Bu Lili itu saya mengistilahkan bukan hanya sekedar remblong gitu. Tapi istilah saya loh ya, ini hanya analisa saya untuk menggambarkan ini. Remnya pun nampaknya sudah nggak punya gitu, Bu Lili itu. Bagaimana sudah dihukum bersalah melakukan pelanggaran etik, tapi dengan sesuatu yang tidak merasa bersalah melakukan lagi gitu kan? Saya tahu persis kasus Pertamina itu adalah bagaimana otot-ototan KPK dan Kejaksaan Agung di akhir tahun 2021 untuk menangani perkara itu. Nah, bagaimana pimpinan KPK yang lain, Pak Firly dan Pak Karyoto, berusaha menangani ini dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Pak Bu Lili kok malah senang-senang nonton MotoGP dibiayai oleh baik Mas Boy, kita akan nantikan saja bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK dalam sidang etik besok hari Selasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.